Shalom teman-teman. Halo. Halo. Nah, di diskusi kita kali ini akan membahas tentang etika seksual. Soal pertama itu tentang masturbasi. Nah, teman-teman mungkin tahu pengertian masturbasi? Masturbasi itu kegiatan seseorang untuk merangsang alat kelaminnya untuk menyenangkan atau memenuhi kepuasan seksualnya. Masturbasi adalah rangsangan seksualitas yang sengaja dilakukan pada organ kelamin untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual. Jadi intinya itu masturbasi itu dilakukan dengan sengaja dan tujuannya itu memperoleh kepuasan. Nah, mungkin itu udah menyakup semuanya ya. Nah, menurut teman-teman itu masturbasi itu sehat atau enggak? Dan apa alasannya? Oke, kalau dari aku sendiri, masturbasi itu ya tergantung, ada dua sih, bisa menyehatkan juga bisa nggak sehat juga. Nggak sehatnya itu yang pertama, yang sehat dulu ya. Yang sehat dulu itu menurut penelitian yang masturbasi itu bisa sehat tergantung jam dilakukannya. Kalau secara fisik, kalau dilakukan secara waktu malam itu bisa membuat orang tuh lebih nyenyak waktu sebelum tidur. Terus lebih tenang juga. Terus kalau di secara mental, masturbasi itu bisa apa ya? Memancing hormon oksitosin untuk keluar gitu. Jadi orang tuh bisa istilahnya lebih bahagia. Tapi juga masturbasi itu juga ada efek negatifnya kalau dilakukannya berlebihan. Yang pertama itu biasanya yang paling apa ya, paling umum tuh bisa bikin orang hilang fokus. Jadi orang tuh susah fokus terhadap satu hal. Terus juga ada yang secara fisik tuh bisa apa ya, ada luka, bisa apa ya, bisa menyebabkan luka di alat kelamin orang yang suka masturbasi. Lalu yang terakhir tuh bisa bikin orang tuh bikin jadi kecanduan masturbasinya. Menambahi dari Jonathan tadi di efek negatifnya. Kalau positifnya itu aku sama pendapat sama John. Kalau di efek negatifnya itu juga dapat mengakibatkan ejakulasi dini. Jadi bisa ejakulasi dini sampai dia itu dampaknya juga sampai impoten. Impoten itu seperti nggak ada gairah seks lagi. Itu sih dari aku. Kesimpulannya itu masturbasi itu kalau dilakukan secara berlebihan itu tidak baik dan dapat menyebabkan kecanduan. Tetapi masturbasi itu juga dapat dilakukan sehat. Nah, manfaat masturbasi itu menurut seorang ginekolog Amerika Serikat, Dr. Monica Grover mengatakan manfaat masturbasi di siang hari bisa mengatasi lesu, murung, cemas, hingga sakit kepala. Kalau pada malam hari, masturbasi dianggap bisa meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi stres. Membahas itu. Cara mengendalikan dorongan seksual dalam diri kita. Oh, kalau cara mengendalikannya itu mungkin kalau aku itu mengendalikan masturbasi itu jangan melihat konten-konten atau gambar-gambar yang mengandung kepornografian. Itu akan menyebabkan apa ya? Libido itu bisa naik. Jadi kita akan memicu, akan men-trigger itu hal-hal yang mengakibatkan kita melakukan masturbasi. Cara mengendalikan dorongan untuk melakukan masturbasi itu ya membatasi penggunaan internet ya kan. Kan kalau kita ini lagi misalnya ada scroll Instagram, TikTok atau web gitu, mau tuh muncul gambar-gambar yang tidak senonoh atau gimana gitu. Jadi kita tuh harus bisa mengendalikan diri untuk apa gitu, apa namanya, untuk melakukan masturbasi itu. Ada teman-teman lagi? Karen gimana Karen? Kalau menurut aku mungkin dari pribadinya masing-masing mungkin bisa untuk itu ya memberikan menyibukkan dirinya sendiri gitu kan, memperbanyak kesibukan jadi kayak nggak ada kepikiran gitu buat melakukan hubungan seksual gitu. Melakukan karena udah terlalu positif. Ya.
Iya, gitu. Mm, Berbanyak kesibukan. Dari diri sendiri dulu dan juga orang lain. Kemudian itu dapat melibatkan pada acara kerohanian Kristen gitu. Kan tidak kalau kita udah tahu tentang agama, mungkin tidak akan berpengaruh buruk pada hal-hal masturbasi gitu. Nah, oke, itu aja nomor 1. Kita lanjut nomor 2 ya teman-teman. Pacaran itu apakah pacaran alkitabiah? Kalau menurut aku pacaran itu tidak alkitabiah ya. Seperti yang kita ketahui juga di Alkitab juga gak ada menyinggung sama sekali tentang pacaran. Jadi kita berasumsi itu kalau pacaran itu kan sebuah proses untuk memasuki jenjang pernikahan gitu. Kayak proses dah. Tapi itu pokoknya pacaran itu nggak ada disinggung sama sekali di Alkitab. Jadi nggak alkitabiah. Kan pacaran beda sama pernikahan gitu kalau menurut aku ya. Teman-teman bisa nambahin. Memang pacaran itu nggak alkitabiah, tapi di Alkitab itu dari web yang aku baca ya, itu ada standarisasinya. Itu standarisasinya itu tercantum di ayat 1 Korintus 6 ayat 9. Intinya itu tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang kedua itu 1 Korintus 6 ayat 12, yaitu melakukan yang benar, sebab tidak semua hal yang berguna bagi hidup kita itu benar. Terus hiduplah dalam kudus dan menjaga kekudusan hidup dalam 1 Petrus 1 ayat 15, dan menjauhi percabulan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Jadi intinya memang pacaran itu tidak alkitabiah, tapi kita itu harus hidup ada standarisasi dalam kita berhubungan dengan lawan jenis kita. Entah itu berpacaran atau apa. Intinya tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kita nggak boleh aneh-aneh, kita harus memperlakukan tubuh kita itu sama seperti kita melakukan mengasihi kepada Tuhan dan sama kita. Itu sih dari aku. Kalau menurut aku ya, pandangan Alkitab itu mengenai pacaran itu ya udah pacaran kan sudah nggak termasuk alkitabiah dan itu merupakan konsep duniawi. Jadi pacaran ini itu tergantung orangnya gitu. Kalau orangnya itu melakukan pacaran itu untuk mengenal sesama sebelum menentang ke pernikahan, ya fine-fine aja sih menurut aku. Kecuali itu di luar batas dan bertentangan dengan Alkitab. Itu sih kalau menurut aku tentang pacaran, pandangan Alkitab mengenai pergaulan muda-mudi diterapkan dalam hal pacaran itu. Batasannya itu belum paham sih, maksudnya kayak gimana sih intinya pertanyaannya. Batasan-batasan yang boleh kita lakukan untuk menyikapi pacaran yang buruk gitu menurut Alkitab. Kayak pacaran yang benar menurut Alkitab itu gimana gitu. Tapi batasan-batasannya Batasan-batasan. kayak tidak melakukan hubungan seks gitu. Kayak aku tadi sih, kayak jawabanku itu. Kalau kita itu harus ingat sih, kalau tubuh kita itu bait Roh Kudus. Kita nggak boleh aneh-aneh sama tubuh kita. Kita itu harus merawat tubuh kita betul. Karena kan tubuh kita kan pemberian Kristus. Kita ditebus oleh Dia, dan kita kan harus menjaga tubuh yang sudah diberikan ini. Jadi berpacaran yang benar ya itu tadi, seperti menjauhi percabulan dan lain-lain perzinahan gitu sih kalau menurutku. Kalau kalian gimana? Teman-teman gimana? Gimana teman-teman?
Nah, kalau menurut aku ya, batasan-batasan yang perlu kita lakukan itu mungkin dengan menjaga tubuh kita ya, sama seperti jawaban Anda tadi. Memang tubuh kita itu baik yang harus perlu dijaga. Dan dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14 dikatakan, dijelaskan di situ bahwa dalam melakukan pergaulan ada batasan-batasan yang perlu diterapkan. Jangan melakukan pesta pora dan kemabukan. Hal ini harus dihindari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang berkaitan dengan betapa banyaknya nafsu dan perbuatan bejat seperti kemabukan yang harus dihindari dalam pergaulan muda-mudi. Nah, itu menurut literatur Alkitab. Berapa? Mungkin ada teman-teman yang mau menambahi. Oke, mungkin sampai di situ aja hasil dari diskusi kelompok kita tentang etika seksual. Jadi intinya masturbasi itu dapat dilakukan dengan positif, kecuali jangan dilakukan dengan berlebihan. Nah, kalau tentang pacaran itu, menurut Alkitabiah memang tidak terdapat dalam Alkitab dan hanya konsep duniawi. Jadi kita harus menjaga tubuh kita dalam hal ini. Dan pacaran itu diperbolehkan. Menurut aku sih bukan pacaran ya, kayak berkomitmen gitu untuk saling mengenal satu sama lain sebelum ke jenjang pernikahan. Mungkin kata lain dari pacaran seperti komitmen gitu. Oke, gitu menurut aku. Udah teman-teman? Nah, apa diskusi kita ini udah selesai? Udah. Cukup deh. Iya. Oke, terima kasih. Sekian hasil dari diskusi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Shalom. Ya. Shalom. Terima kasih teman-teman. Bukannya tetap perlu itu ya? Apa? Ketikan ya? Iya, Perlu ketikan. Iya. Oh, iya. Ini dilampirin gitu. Ini yang ngetik di forum siapa?